Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Nurmalia Yunita dari kelompok 5 10 MIPA 6 bersama teman-teman saya Iren Melawati, Taufik Hidayat, dan Isma Haifandaris akan mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang sejarah Majapahit. Setelah Singasari jatuh, berdirilah Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur antara abad ke-14 sampai dengan abad ke-15 Masehi. Berdirinya kerajaan ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Kertajasa Jayawardana atau Raden Wijaya. Saat itu dengan dibantu oleh Arya Wiraraja, seorang penguasa Madura, Raden Wijaya membuka hutan di wilayah yang disebut dengan Kitab Pararaton sebagai hutannya orang Trik. Desa itu dinamai Majapahit yang namanya diambil dari buah maja dan rasa pahit dari buah tersebut. Pada masa pemerintahannya, Raden Wijaya mengalami pemberontakan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya yang pernah mendukung perjuangan dalam mendirikan Majapahit. Setelah Raden Wijaya wafat, ia digantikan oleh putranya Jayanegara. Jayanegara dikenal sebagai raja yang kurang bijaksana dan lebih suka bersenang-senang. Kondisi itulah yang menyebabkan pembantu-pembantunya melakukan pemberontakan. Di antara pemberontakan tersebut, yang dianggap paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti. Pada saat itu, pasukan Kuti berhasil menduduki ibu kota negara. Jayanegara terpaksa menyingkir ke desa Badander di bawah perlindungan pasukan Bayangkara pimpinan Gajah Mada. Gajah Mada kemudian menyusun strategi dan berhasil menghancurkan pasukan Kuti. Atas jasa-jasanya, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahirupan pada 1319 sampai 1321 dan Patih Kediri pada 1322 sampai 1330. Masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani adalah pembentuk kemegahan kerajaan. Tribuana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya Hayam Wuruk. Pada masa Hayam Wuruk itulah Majapahit berada di puncak kejayaannya. Hayam Wuruk disebut juga Raja Sanagara. Ia memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit mencapai zaman keemasan. Hal ini memang tidak dapat dilepaskan dari kegigihan Gajah Mada. Dalam melaksanakan cita-citanya, Gajah Mada didukung oleh beberapa tokoh, misalnya Arditya Warman dan Laksamana Nala. Di bawah pimpinan Laksamana Nala, Majapahit membentuk angkatan laut yang sangat kuat. Di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Majapahit mengalami kemajuan di berbagai bidang. Menurut Kakawin Nagara Kertagama Pupuh 13-15, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik di Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Kamboja, Siam, Burma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Materi selanjutnya adalah tentang politik dan pemerintahan Kerajaan Majapahit yang akan disampaikan oleh Iren Melawati. Selanjutnya B. Politik dan pemerintahan. Majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur. Raja memegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan. Raja dibantu oleh berbagai badan atau penjabat berikut. 1. Rakrian Mahamantri Katrini dijabat oleh para putra raja, terdiri atas Rakrian Aihino, Rakrian Aisirikan, dan Rakrian Ihalu. 2. Dewan Pelaksana terdiri atas Rakrian Mapatih atau Patih Mangkabumi, Rakrian Tumenggung, Rakrian Demung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhan. Kelima pejabat ini dikenal sebagai Sang Panca Ringwilwatika. Selain itu, terdapat pula Dewan Pertimbangan yang disebut dengan Batara Sapta Prabu.
Struktur tersebut ada di pemerintah pusat. Di setiap daerah yang berada di bawah raja-raja dibuatkan pula struktur yang mirip. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dibentuklah badan peradilan yang disebut dengan Saptopopati. Selain itu disebut pula kitab hukum oleh Gajah Mada yang disebut kitab Kutaramanawa. Untuk mengatur kehidupan beragama dibentuk badan atau penjabat yang disebut Dharmadyaksa. Dharmadyaksa adalah pejabat tinggi kerajaan yang khusus menangani persoalan keagamaan. Di Majapahit dikenal ada 2 Dharmadyaksa sebagai berikut. Dharmadyaksa Ringkasaiwan mengurusi agama Siwa, Ringkasogatan mengurusi agama Buddha. Dalam menjalankan tugas, masing-masing Dharmadyaksa dibantu oleh penjabat keagamaan yang diberi sebutan Sang Pemegat. Kehidupan beragama di Majapahit berkembang semarak. Pemeluk yang beragama Hindu maupun Buddha saling bersatu. Pada masa itu pun sudah dikenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya sekalipun berbeda-beda, baik Hindu maupun Buddha pada hakikatnya adalah satu jua. Kemudian secara umum kita artikan berbeda-beda akhirnya satu. Kemudian, kehidupan sosial, ekonomi, dan perkembangan sastra dan budaya akan dipaparkan oleh Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat. C. Kehidupan sosial ekonomi. Di bawah pemerintah Raja Hayam Wuruk, rakyat Majapahit hidup aman dan tentram. Hayam Wuruk sangat memperhatikan rakyatnya. Keamanan dan kemakmuran rakyat diutamakan. Untuk itu dibangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan. Dengan demikian lalu lintas menjadi lancar. Hal ini mendukung kegiatan keamanan dan kegiatan perekonomian, terutama perdagangan. Lalu lintas perdagangan yang paling penting melalui sungai. Akibatnya desa-desa di tepi sungai dan yang berada di muara serta di tepi pantai berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan. Hal itu menyebabkan terjadinya arus bolak-balik para pedagang yang menjajakan barang dagangannya di daerah pantai atau muara ke pedalaman atau sebaliknya. Bahkan di daerah pantai berkembang perdagangan antar daerah, antar pulau, bahkan dengan perdagangan dari luar. Kemudian timbullah kota-kota pelabuhan sebagai pusat pelayaran dan perdagangan. Adanya pelabuhan-pelabuhan tersebut mendorong munculnya kelompok bangsawan kaya. Mereka menguasai pemasaran bahan-bahan dagangan pokok dari dan ke daerah-daerah Indonesia Timur dan Malaka. Kegiatan pertanian juga dikembangkan, sawah dan ladang dikerjakan secukupnya dan dikerjakan secara bergiliran. D. Perkembangan sastra dan budaya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang paling terkenal pada zaman Majapahit adalah Kitab Negara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Di samping menunjukkan kemajuan di bidang sastra, Negara Kertagama juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab lain yang penting adalah Sutasoma. Kitab ini disusun oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bidang seni bangunan juga berkembang. Banyak bangunan candi telah dibuat, misalnya Candi Penataran dan Sawentar di daerah Blitar, Candi Tigawangi dan Surawana di dekat Pare, Kediri, serta Candi Tikus di Trowulan. Keruntuhan Majapahit lebih disebabkan oleh ketidakpuasan sebagian besar keluarga raja setelah turunnya Hayam Wuruk. Perang Paregreg telah melemahkan unsur-unsur kejayaan Majapahit. Meskipun peperangan berakhir, Majapahit terus mengalami kelemahan karena raja yang berkuasa tidak mampu lagi mengembalikan kejayaannya. Unsur lain yang menyebabkan runtuhnya Majapahit adalah semakin meluasnya pengaruh Islam pada saat itu. Materi yang terakhir adalah tentang prasasti peninggalan Majapahit dan raja-raja yang sempat memerintah di Majapahit akan dipaparkan oleh Ismail Pandaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Pandaris. Prasasti peninggalan Majapahit. 1. Prasasti Urare 1289 mengisahkan bergabungnya Jenggala dan Panjalu pada 1289. 2. Prasasti Kudadu 1290 94 berisi
cerita Raden Wijaya yang dibantu Rama Kudadu untuk lari dari Jaya Katwang. 3. Prasasti Sukamerta 1296 M dan Prasasti Balawi 1305 M menceritakan Raden Wijaya ketika memperistri 4 putri Kartanegara, juga tentang penobatan Jayanegara sebagai pemimpin Daha. 4. Prasasti Papran Pacasapura 1320 M menceritakan tentang Hayam Wuruk yang memiliki nama lain Kumaraja Jiwana. 5. Prasasti Parung 1350 M. Dalam prasasti ini dikisahkan bahwa seorang pengadil harus punya pertimbangan matang memberikan keputusan. 6. Prasasti Canggu 1358 M merisi peraturan melintas di wilayah sekitar Sungai Bengawan, Solo, dan Berantas. 7. Prasasti Biluluk 1366 M Biluluk 2 1393 M Biluluk 3 1395 M berisi peraturan tentang pajak serta hal lain yang menyangkut air asin. 8. Prasasti Karangbogem 1387 M berisi pengesahan wilayah perikanan di Karangbogem. 9. Prasasti Katiden 1 1392 M tertulis pembebasan wilayah di desa Katiden. 10. Prasasti Waringin Pitu 1447 M menceritakan aturan administrasi pemerintahan Majapahit serta kerajaan-kerajaan yang ada di bawahnya. 11. Prasasti Jiwu 1486 M menceritakan tentang pemberian tanah kepada seorang Brahmana. 12. Prasasti Marahi Manuk cerita sengketa tanah yang terjadi dan ditengahi oleh pejabat cendekiawan yang paham hukum adat. F. Raja-raja yang sempat memerintah. Adapun raja-raja yang sempat memerintah di kerajaan Majapahit antara lain. 1. Raden Wijaya bergelar Kartarajasa Jayawardhana 1293 sampai 1309. 2. Kalagamet bergelar Srijaya Negara 1309 sampai 1328. 3. Sri Gitarya bergelar Trihuwana Wijaya Tunggadewi 1328 sampai 1350. 4. Hayam Wuruk bergelar Sri Rajasa Nagara 1350 sampai 1389. 5. Wikrawardhana 1389 sampai 1429. 6. Suhita 1429 sampai 1447. Kertawijaya bergelar Brawijaya 1447 sampai 1451. Sri Rajawardhana bergelar Brawijaya 2 1450 sampai 1466. 9. Purwasesa atau Grishawardhana bergelar Brawijaya 3 1456 sampai 1466. 10. Breh Pandan Salas atau Suraprabhawa bergelar Brawijaya 4 1466 sampai 1468. 11. Breh Kertabumi bergelar Brawijaya 5 1468 sampai 1478. 12. Girindawardhana bergelar Brawijaya 6 1478 sampai 1498. Yang terakhir 13. Hudahara bergelar Brawijaya 7 1498 sampai 1518.
Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.